keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah Pak. Karena dia cuma berulang. Peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Sirah Nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Karenanya Quran tidak akan terbaca dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabawiyah. Sahabat Abu Hurairah bahkan pernah mengoreksi pemahaman tabi'in gara-gara tabi'in hanya membaca ayat yang berbahasa Arab, tidak tahu latar belakang terjadi turunnya ayat itu. Sirah Nabawiyah itu harus dipahami tidak terpisah dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penerapannya di dalam Sirah Nabawiyah itu. Tahunya dari mana? Bahwa penerapannya benar. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat wanita, bagaimana sahabat yang lain berinteraksi dengan sahabat wanita yang lain, bagaimana interaksi di masyarakat. Itu baru nanti akan tahu ini aplikasi sebenarnya. Ini baru konsep aplikasi dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk bisa Sirah Nabawiyah bekerja dalam kehidupan kita, maka hilangkan kalimat, karena ini sering menjadi ganjalan untuk kita hari ini. Hilangkan kalimat yang bunyinya adalah ini zaman berbeda. Atau kalimat yang satu lagi sama, itu kan zaman dahulu Pak. Hari ini teknologi sangat canggih, zaman sangat berbeda. Kalau kalimat itu belum hilang, yakinlah bahwa sirah tidak mungkin bekerja. Mengapa para ulama sejarah berlelah-lelah untuk menulis kitab berjilid-jilid tentang mengambil pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di hari ke-9 membahas sirah Nabawiyah secara kronologis. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Bu Diana yang sekarang mau sharing mengenai Madinah ya, Bun? Ya, betul. Suaranya nggak muncul, Bun. Oh, sebentar. Nggak muncul? Ya, coba. Kecil sih. Muncul kecil tapi Sudah muncul sekarang, Kang? ngebas ya atau saya di saya itu. Gimana Kang Tris? Aman suara? Ada belum? Ngebas Bu, eho. Saya pakai ini ya, pakai sebentar. Enggak. Ya teman-teman, sambil nunggu Bu Diana, kita bakal ngebahas Sirah Nabawiyah kronologis. Kita pakai referensinya ini ya, dari penulisnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah. Mungkin teman-teman punya versi yang lain, covernya, nggak apa-apa, mungkin beda penerbit, tetapi tetap kita pakai Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Maktum. Insya Allah sama ya kalau penulisnya Syekh Syafiur Rahman. Jika teman-teman belum punya, mangga saran saya boleh dibeli di teman-temannya atau di e-commerce kesayangannya masing-masing mengenai kitab atau buku tersebut.
Sudah ada? Oh iya, halo Bu. Sudah muncul suaranya? Suaranya Hmm, sudah muncul? muncul Belum? tapi kenapa ya di saya yang kecil ya? Bentar. Udah muncul. Muncul Bun, muncul Bun, muncul. Paling Baik. itu itunya kameranya dimatiin dulu, baru di ini lagi, coba dinyalain Baik, lagi. muncul sekarang. Siap. Oh ya teman-teman jangan lupa di setiap pertemuan kita, teman-teman bisa catat ilmunya. Nah nanti setelah teman dicatat, terus teman-teman nemu nih insight atau pesan-kesannya, mangga di-share di Instagram, di sosial medianya masing-masing. Kalau di Instagram, tag @lenterailmuid. Nanti quotes yang terbaik atau insight yang terbaik, nanti insya Allah dapat hadiah dari tim Lentera Ilmu. Wah, menarik ya. Oke, mungkin itu aja. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Kang. Oke, Udah kedengar? dimulai aja ya. Enggak, Bu Ya, Diana, waktu dan tempat dipersilakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, sahabat Lentera, kita lanjutkan ya kisah dari Sirah Nabawiyah ini yang kemarin mungkin sudah dibahas tentang bagaimana perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana melihat kondisi Madinah saat Rasulullah itu datang ke Madinah, gitu ya. Sebelumnya saya ulas lagi mungkin yang kemarin itu bahwa Rasulullah hijrah itu bukan hanya karena pindah tempat saja, gitu ya, atau menghindari dari cemoohan, dari kejaran-kejaran musuhnya, gitu ya, terus dari cobaan-cobaan yang menimpa Nabi dan para muslimin lainnya. Tapi karena waktu di Mekah itu orang muslimin itu terpisah gitu, jadi nggak bersatu, jadi susah bersatunya. Karena kenapa? Ketika mau mengamalkan syariat, misalkan sholat gitu ya, kan pengen berjamaah gitu ya, bukan pengen, dan memang harus berjamaah, tapi nggak bisa karena memang dicegah oleh musyrikin Quraisy. Makanya kenapa dari situ berarti kan kalau untuk mengerjakan satu peribadatan gitu ya, kan harus aman gitu ya, nggak ada kendala. Jadi gimana nih caranya gitu. Jadi akhirnya untuk solusi itu maka Nabi mengamanahkan untuk hijrah ke Madinah gitu. Untuk apa? Untuk di sana itu untuk membangun masyarakat yang baru yang bisa full gitu ya untuk melaksanakan peribadatannya gitu ya. Salah satunya itu. Jadi nanti ketika di Madinah itu, sebelumnya sebenarnya Madinah itu asalnya namanya Yastrib ya. Tapi diganti ketika Rasulullah hijrah itu menjadi Madinah, yaitu kota yang bercahaya gitu. Nanti kesananya Madinah itu akan mencahayai bukan hanya jazirah Arab, tapi mencahayai seluruh dunia gitu ya. Baik, saya tidak akan panjang karena kemarin mungkin sudah dibahas ya perjalanan Rasulullah sampai ke Madinah. Jadi ketika di Madinah itu kita lihat iklim di Madinah itu sebenarnya mah teman-teman Lentera itu sangat panas gitu. Ya, sangat panas karena lebih panas daripada Mekah gitu. Jadi kalau ada dulu itu kalau misalkan ada orang Madinah gitu ya, terus dia ke mana ke Mekah gitu disebutnya teh ya awas itu ada orang penyakitan gitu, karena memang di sana itu sangat panas gitu, terus membawa hawa panas gitu ya. Jadi disangkanya dikatainnya
nggak bagus gitu kalau di Mekah itu. Nah, setelah Rasulullah pindah ke Madinah, kan waktu hijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar itu datang ya gitu. Terus dan semua muslimin. Nah, ada yang sakit panas gitu, demam tinggi gitu. Nah, di situ Rasulullah berkata gitu ya. Malah teman-temannya itu semuanya, ya Rasulullah sangat panas, sangat gak enak lah cuacanya gitu ya, pengennya di Mekah sih gitu ya, kita teh gitu. Makanya Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan atas kota ini gitu ya, dan mudah-mudahan kita ini lebih mencintai kota ini gitu ya. Tapi tetap saja ya, Rasulullah tetap mencintai kota Makkah dan Madinah. Akhirnya dari situ kota Madinah itu jadi kota yang memang adem gitu ya, karena berkah gitu ya, karena didoakan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita maju ke Rasulullah itu menghadapi orang-orang yang seperti apa saja gitu ya di sana itu. Ada 3 golongan kalau digolongkan dalam buku ini gitu ya. Jadi ada 3 golongan yang memang Rasulullah akan hadapi di kemudian hari. Yang pertama itu golongan orang-orang yang suci, yang baik, yang bersih. Siapa dia? Yaitu golongan Ansor dan Muhajirin. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa Muhajirin itu, kaum Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dinamakan Muhajirin. Lalu yang Ansor itu adalah orang yang menetap, yang tinggal di Madinah. Itu disebut kaum Ansor, karena nanti akan menolong orang-orang Muhajirin yang memang tidak punya, kan ketika hijrah tidak punya apa-apa yang dibawa gitu ya. Malah ketika hijrah itu kan rumahnya, keluarganya, semuanya sama hartanya itu dirampas oleh musyrikin Quraisy gitu. Makanya ke Madinah itu tidak bawa apa-apa, sehingga orang-orang setempat itu menolong gitu. Bahkan ada ceritanya nanti ketika ke sana itu orang-orang Ansor itu sampai ketika dipersatukan gitu ya, dipersaudarakan itu sampai memberikan setengah hartanya gitu ya. Jadi tadi ya, kaum Ansor itu adalah orang yang menetap, yang menolong kaum Muhajirin. Baik. Nah, orang yang kedua yang dihadapi tadi, yang pertama itu kaum orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang Muslim yang baik. Yang kedua adalah orang-orang musyrik. Jadi ketika Rasulullah ke Madinah itu tidak semuanya Muslim di Madinah itu. Jadi kaum Aus dan Khazraj yang namanya di Madinah itu yang menetap itu teh sukunya suku Aus dan Khazraj namanya di Madinah itu ya. Nah itu juga ada Yahudi, juga ada Nasrani gitu ya. Jadi masih bercampur. Nah, Aus dan Khazraj atau yang lainnya yang masuk Islam itu nanti dikatakan kaum Ansor nanti gitu ya. Jadi di sana itu ada orang yang masih musyrik gitu. Nah, kemusyrikannya itu mau dibagi 2. Ada yang nanti itu ketika Rasul datang itu ada yang dijelaskan tentang Islam, suruh masuk Islam, tapi masih ragu-ragu gitu. Jadi masuk enggak. Karena apa? Karena masih memegang agama nenek moyangnya. Ya. Jadi sangat kuat gitu agama nenek moyangnya. Jadi ragu gitu. Itu masuk enggak ya, bener enggak ya gitu. Tapi akhirnya nanti mereka masuk, yang ragu-ragu itu akhirnya masuk gitu. Tapi ada yang kedua ini, yang paling bahaya ini, orang musyrik yang pura-pura masuk Islam gitu. Nah, ini orang-orang yang dendam kepada Rasulullah. Kenapa? Mungkin kemarin sudah dibahas juga, saya ulas lagi gitu ya. Ketika di Madinah itu sebelum Rasulullah hijrah ada yang namanya Abdullah bin Ubay. Ya. Itu teh dia mau dijadikan raja di Madinah ya. Jadi udah dipersiapkan gitu. Udah dipersiapkan mahkotanya, udah dipersiapkan fasilitasnya untuk menjadi raja teh gitu ya. Tapi ketika ada Rasulullah hijrah, dia nggak jadi menjadi raja gitu. Makanya dia itu sangat sakit hati gitu ya, sangat dendam sama Rasulullah gitu ya. Jadi, tapi gimana gitu? Dia sebenarnya punya pasukan, tapi
ketika lihat kebesaran Islam gitu di Madinah gitu ya, sampai orang-orang yang ada di Madinah pun Aus dan Khazraj itu masuk Islam banyak gitu ya. Jadi dia itu ya udahlah, daripada saya keluar dari Madinah gitu ya, diusir gitu ya karena nggak masuk Islam atau harus bayar jizyah gitu ya, kan rugi gitu ya. Mendingan saya ini pura-pura masuk Islam. Nah, ini digolongkan orang ini orang munafik nantinya gitu ya. Jadi kalau di depan Rasulullah teh iya we gitu ya, mau mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, tapi di belakang bukan hanya mencemooh atau mengejek, tapi dia itu bersekutu dengan orang Yahudi gitu. Bekerja sama dengan orang Yahudi untuk menghancurkan dari dalam gitu ya. Jadi mereka masuk Islamnya itu bukan untuk menjadi taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, tapi malah mau menghancurkan Islam dari dalam. Jadi dari zaman ke zaman itu ada orang yang memang seperti itu gitu ya. Nah, itu orang yang kedua ya, yang dihadapi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah orang Yahudi. Ya tadi yang disebutkan gitu ya. Jadi orang Yahudi ini, sahabat Tentera, itu teh sebenarnya mah orang yang ngungsi dulunya gitu ya. Jadi dulu itu dia itu orang Ibrani yang dulu diusir dikejar-kejar sama orang Romawi gitu ya. Orang Babilonia gitu, dia perginya itu kaburnya itu ke Madinah gitu. Terus dia itu karena pintar berdagang gitu ya, dia itu menjadi menguasai Madinah gitu. Sehingga makanya orang-orang Aus dan Khazraj yang di Madinah itu, yang dulu tuh sering sekali gitu ya bertengkar, bermusuhan gitu ya. Dan memang diadu domba juga sama orang Yahudi ini gitu. Nah, terus orang Yahudi ini memang mereka tuh bergaul sama orang Arab, tapi tetap fanatismenya mah tetap berlaku bahwa dia tuh paling unggul gitu ya, bahwa dia tuh saya loh yang ahli kitab, saya loh yang manusia yang paling disayang oleh Allah gitu ya. Jadi keunggulannya teh yang dibangga-banggakan terus gitu, tapi tetap dia itu bergaul dengan orang Arab gitu ya. Jadi pakaian juga pakaian Arab gitu ya. Dia juga bahasanya bahasa Arab. Dia juga menikah dengan orang Arab. Tapi tetap dia itu menjaga fanatismenya bahwa dia itu lebih unggul gitu. Nah, apa sih tujuan mereka datang ke Madinah itu? Satunya itu, yang pertama itu mereka tuh berdagang. Mengeruk bagaimana caranya dia tuh untung besar gitu. Jadi selalu menghalalkan segala cara. Nah, ini juga dia tuh memperkenalkan riba gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pinjam uang gitu ya, dia tuh meminjamkan dengan sokwe yang banyak gitu ya. Terus dia mengambil jaminannya, misalkan kebun, rumah gitu kan gede-gede ya kalau di Madinah itu. Nah, ketika nggak bisa bayar karena bunganya naik tajam, sehingga jaminan itu diambil. Itu mah kelakuan orang Yahudi dari dulu gitu. Sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Sifat Yahudi sekarang ini gitu. Jadi bagaimana menguruk keuntungan di Madinah itu sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Jadi menghalalkan segala cara. Nah, yang kedua sebenarnya mereka datang bukan untuk bukan menyebarkan agama gitu. Dan agama mereka mah tidak lebih dari kayak sihir gitu ya. Kayak ahli nujum dan segala macam, nggak menarik gitu. Jadi mereka itu ke sana itu datang untuk pertama untuk mengeruk keuntungan tadi. Yang kedua itu mereka untuk mengadu domba gitu. Jadi selalu membuat pertengkaran antara suku dengan suku. Sehingga dari situ mereka diuntungkan. Contohnya begini, ketika suku Aus dan Khazraj itu diadu domba, terus mereka bertengkar, bermusuhan, sampai itu bertahun-tahun, malah berpuluhan tahun gitu. Nah nanti mereka itu kan kalau mengadu domba itu kan nggak kelihatan ya orangnya siapa gitu. Nah orang Aus Khazraj itu malah meminta bantuan kepada orang yang adu domba ini gitu. Sehingga mereka itu ya sok boleh saya tolongin, tapi dengan banyak syaratnya, misalkan entah itu nanti perdagangannya misalkan jadi kudu
beli di sini atau persenjataannya harus beli di sini gitu ya untuk berperang dan segala macam. Pokoknya gitulah gitu. Sangat licik gitu ya Yahudi itu sampai sekarang ya. Itu sekilas ya tentang Yahudi. Juga mereka itu nggak lelahnya mengabarkan berita bohong. Kalau hari sekarang mah hoax gitu ya. Jadi dari dulu sebenarnya sahabat tentara hoax itu ada gitu ya. Jadi bukan sekarang aja gitu. Nah itu tiga dari orang-orang yang harus dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah Yahudi ini tuh untuk kita ketahui gitu bersama ada 3 golongan besar gitu ya yang terkenal lah gitu di Yahudi itu, yaitu namanya Bani Nazir, Bani Koinuko, dan Bani Khuraizoh. Nanti saya belum bisa sharing share lokasinya gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa membaca di buku Al-Mubarak Furi gitu ya. Lalu itu yang ketiga yang ada ya orang-orang yang ada di Madinah gitu. Itu yang salah satu tantangan besar untuk menghadapi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik gitu ya. Terus ada juga sebenarnya mah ketika Rasulullah hijrah pun gitu, ada musuh yang lain malah lebih banyak gitu, yaitu siapa? Musyrikin Quraisy gitu, yang dulu ditinggalkan di Mekah itu kan, yang tidak setuju kepindahan hijrahnya Rasulullah dan muslimin ke Madinah, karena mereka akan membentuk satu masyarakat baru yang nanti bisa membahayakan kedudukan pemimpin-pemimpin di Mekah, Quraisy Mekah. Musyrikin Quraisy gitu ya di Mekah. Jadi makanya sangat membenci gitu, dan itu nanti ujung-ujungnya nanti akan menyerang ke Madinah gitu ya. Gitu. Ya itu ya. Cikal bakal permusuhan dari terjadinya nanti perang Badar nanti kesananya gitu ya, karena nggak relanya orang-orang musyrikin Quraisy itu menyaksikan gitu ya kebesaran Islam yang akan dibangun oleh Rasulullah dan para muslimin di Madinah. Masya Allah ya. Lalu teman-teman, apa sih yang dilakukan lagi ketika Rasulullah datang ke Madinah? Tadi ya, menghadapi orang-orang yang soleh, yang musyrik, dan orang Yahudi. Itu yang dihadapi oleh Rasulullah itu membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran untuk bagaimana menyatukan mereka. Makanya ada langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah ketika Rasulullah datang ke Madinah pertama kali. Yang pertama, langkah pertama itu adalah membangun masjid. Jadi ketika seseorang hijrah itu, ketika Rasulullah hijrah itu membangun masjid. Kenapa harus masjid? Ya, bukan hanya untuk peribadatan kayak sholat gitu ya, tapi masjid itu pun kan masjid dulu mah nggak kayak sekarang gitu ya, dibangunnya teh kayak Al-Jabar gitu gede gitu langsung, enggak gitu ya, karena ekonominya juga masih kurang di Madinah itu. Nah masjid itu dibangun dari disusunnya bata-bata gitu ya, bata ya kayak kotak gitu aja, terus di atasnya tuh atapnya itu pelepah kurma, di bawahnya sebagai landasannya, sebagai pondasinya itu adalah tanah yang ditaburi sama pasir gitu ya, biar tidak ledok gitu ya. Jadi memang sangat sederhana. Nah masjid itu dipakai bukan hanya untuk sholat, tapi untuk pendidikan, untuk mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih gitu, terus untuk membangun satu inisiatif bagaimana caranya mengembangkan Islam ini gitu. Jadi tempat musyawarah, juga tempat membangun roda pemerintahannya gitu. Itu masjid gitu. Jadi masjid itu fungsinya sebanyak itu gitu, bukan hanya tempat sholat dan mengaji saja. Di sana pun, di masjid pun, setelah masjid dibangun, ada di belakangnya itu ada sufah-sufah. Sufah itu tempat orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu, yang lajang-lajang itu, yang belum menikah itu, tepatnya di sufah itu ya. Biar kita tahu aja gitu ya. Jadi tempat
yang pertama itu yang dibangun Rasulullah itu adalah masjid. Yang kedua itu mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor. Ini teman-teman luar biasanya Rasulullah gitu ya. Ini taktik Rasulullah untuk menyatukan. Ini fenomenal sebenarnya Pak gitu ya. Menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kenapa? Karena kan beda ras, beda suku gitu ya. Beda ego, beda karakter itu sama apa ya disatukannya gitu. Kan susah ya untuk menyatukan satu pikiran yang berbeda, satu pendapat yang berbeda itu susah gitu. Kita rumah tangga aja suami istri gitu ya, udah beberapa tahun juga tetap beda gitu ya. Makanya Rasulullah itu menyatukannya dengan iman. Jadi mereka disatukan dengan iman dan Islam gitu ya. Jadi di sana ada perjanjian bahwa karena orang muhajirin tidak membawa harta, di sana itu tujuannya untuk saling tolong menolong, menyatukan kaum muhajirin dan ansor itu untuk saling tolong menolong. Jadi ketika ada nanti itu ada cerita, banyak ceritanya gitu, salah satunya gini. Ketika kaum muhajirin disatukan, dipersaudarakan dengan kaum ansor, itu misalkan Abdurrahman bin Auf gitu ya, dengan siapa ya? Dengan Sa'ad bin Robi gitu. Jadi Sa'ad bin Robi itu kan Abdurrahman bin Auf itu di Mekahnya juga kaya, tapi karena ke Mekah itu nggak bawa apa-apa gitu ya, dia pun disatukan dengan Sa'ad bin Robi tadi. Nah, Sa'ad bin Robi tadi pun itu kaya gitu. Dia punya rumah 2. Kata Sa'ad, ya Abdurrahman, sok we ambil rumah gitu ya. Yang mana yang kamu suka, aku punya 2, sok ambil 1. Gitu. Sampai begitunya ketika iman sudah menjiwai dirinya gitu. Ya orang-orang muslim itu sampai segitu tolong menolongnya teh. Terus ada lagi, saya punya istri 3, kamu kan di sini nggak bawa istri atau belum punya istri gitu ya. Sok mana aja yang mau nanti saya ceraikan. Gitu. Sampai begitu loh, subhanallah itu ya. Lalu kenapa tujuannya Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor? Jadi juga tujuannya selain untuk saling membantu, saling menolong, beliau juga berharap fanatisme kejahiliahannya itu lenyap gitu. Jadi bukan mementingkan suku gitu ketika berjalan bersama-sama teh. Jadi suku ini mah lebih unggul, suku ini mah lebih unggul, enggak gitu. Tapi yang harus diunggulkan, yang dibela adalah Islamnya, bukan sukunya, bukan golongannya, bukan keturunannya gitu ya, bukan juga hartanya gitu ya. Itu alasan-alasan beliau salah satunya gitu ya, untuk mempersaudarakan para muslimin yang ada di Madinah gitu ya. Terus Rasulullah setelah mempersaudarakan, beliau memberikan pengarahan-pengarahan, memberikan wejangan-wejangan, memberikan ilmu gitu ya. Dari mulai akidah, akhlak, terus syariat-syariat yang turun gitu ya kepada beliau. Dan orang-orang muslim dan muslimah yang ada di Madinah bisa melaksanakan syariat secara aman gitu. Jadi nggak ada yang namanya nggak boleh dicemooh, diejek, atau misalkan dikejar-kejar, disiksa lagi, nggak ada. Karena nggak ada yang berkuasa selain Rasulullah. Karena Rasulullah itu selain Rasulullah, beliau itu pemimpin, komandan yang juga luar biasa ahli siasat dan strateginya gitu ya. Jadi satu-satunya yang dipatuhi hari itu, mulai dari hari Rasulullah hijrah itu ya Rasulullah SAW gitu ya. Lalu apalagi yang dipersiapkan Rasulullah? Nanti mungkin ceritanya banyak ya, karena ini sudah sangat sempit gitu ya. Jadi ceritanya itu sangat menarik sebenarnya kalau dibaca gitu ya di buku sirahnya gitu ya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah itu perjanjian dengan Yahudi. Karena tadi Yahudi itu nggak mau masuk Islam masuk Islam karena mereka itu justru mungkin pernah ya dulu diceritakan itu sebelumnya itu bahwa Yahudi itu nggak mau masuk Islam karena
sebenarnya mereka itu tahu bahwa akan ada nabi terakhir yang dulu saya ceritain itu. Ada nabi terakhir dan ditunggu-tunggu gitu. Dan mereka berharap nabi itu dari golongan mereka. Tetapi kenyataannya nabi itu dari bangsa Arab. Mereka nggak terima, nggak mau gitu. Jadi merasa hanya Bani Israel lah, hanya Yahudi lah yang pantas untuk menyandang, untuk punya keturunan seorang nabi gitu. Jadi dari rasa dendam, dari rasa ketidaksukaannya itu melahirkan ketidaktaatannya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Padahal di kitabnya ada bahwa yang akan menjadi nabi itu adalah di sini kemarin ya tanda-tandanya sudah diceritakan gitu ya. Nah, itulah orang yang sudah kena hasad itu buta gitu ya dengan kenyataan yang ada gitu. Sehingga Rasulullah itu perlu gitu membuat perjanjian dengan Yahudi. Kenapa? Karena kan tadi ya Yahudi itu nggak mau kalau misalkan dia itu diusir gitu dari Madinah, karena dia nggak punya tempat. Sebenarnya dia nggak punya tempat, dia itu orang ngungsi gitu. Makanya ketika Rasulullah datang deg-degan gitu, alah gimana ya ini bisa saya diusir. Ternyata Rasulullah membuat perjanjian gitu ya, boleh kamu tinggal di sini tapi banyak perjanjiannya tuh ya, nanti dibaca sendiri gitu ya, sampai panjang. Salah satunya kalian tidak boleh membenci satu sama lain, baik itu dari kaumnya atau ke orang muslimin, dan harus tolong menolong antara kaum Yahudi dan kaum muslimin. Yang ketiga, ketika ada musuh menyerang ke Madinah, harus bersama-sama untuk melawan gitu intinya ya, untuk memperjuangkan Madinah agar tidak dimasuki oleh musuh-musuh dari luar gitu. Itu salah satu sebagian dari perjanjiannya. Nanti banyak perjanjian yang lainnya gitu ya. Jadi terus ada lagi nanti kalimatnya, jika ada yang melanggar gitu ya, dia itu sebenarnya mah sedang menganiaya diri sendiri. Nanti ada hukuman-hukumannya gitu ya. Hukuman-hukumannya jadi orang Yahudi boleh tinggal di Madinah, tapi nanti perdagangannya apanya gitu ya, ekonomi, sosial, budaya harus mengikuti hukumnya itu ke hukum yang diarahkan oleh Rasulullah, yaitu hukum Islam gitu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat tadi ya, yang pertama itu dari membangun masjid, mempersaudarakan gitu ya kaum muslimin, lalu perjanjian dengan Yahudi gitu ya. Terus yang keempat itu nanti membangun apa nih? Oh, membangun pasar ya, membangun pasar. Jadi teman-teman di situ tuh setelah Rasulullah setelah Rasul hijrah itu ada pasar namanya pasar Bani Koinuko gitu, miliknya orang Yahudi gitu ya. Jadi banyak ceritanya juga di situ gitu ya. Ketika orang muslimin kesana teh ya begitulah, yang namanya kan sebenarnya Rasulullah dan para muslimin yang lainnya pengen menjadikan syariat Islam itu sempurna gitu ya. Jadi ketika jual beli pun harus sempurna. Kan di Bani Koinuko gitu ya, si pasarnya teh timbangannya dikecilin, diberatin lah gitu biar jadi sedikit dan segala macam gitu ya, kelicikan-kelicikannya nampak gitu di sana. Jadi akhirnya Rasulullah membangun pasar gitu ya. Jadi yang uniknya ketika dibangun pasar muslimin itu banyak orang-orang yang di Madinah itu bukan ke Koinuko lagi gitu, belanjanya teh, belinya teh, tapi ke pasar muslimin. Kenapa? Karena memang selain lebih murah gitu ya, timbangannya nggak kurang atau ditambah gitu ya, jadi malah ditambah sebenarnya masih sedikit gitu ya, karena memang syariatnya begitu. Terus tidak licik gitu ya, tidak pokoknya banyak lah syariat-syariat tentang jual beli gitu ya, yang itu bisa mengalahkan dalam beberapa waktu yang sebentar. Pasar muslimin itu bisa mengalahkan pasarnya Bani Koinuko yang memang sudah lama ada di situ gitu. Makanya tambah lagi kebenciannya orang-orang
Yahudi itu kepada Islam sampai sekarang, Masya Allah gitu ya. Jadi teman-teman di situ kita bisa melihat gitu ya, bagaimana strategi Rasulullah itu sangat luar biasa ketika membangun satu peradaban masyarakat baru gitu ya, masyarakat Islam. Yang nanti kita tahu sendiri bahwa Madinah itu menjadi cahaya, menjadi rujukan gitu ya untuk semua aktivitas itu di sana. Semua orang-orang itu akan berkerumun di sana untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan Islam. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dibaca lebih lanjut gitu ya. Jadi persiapan di Madinah itu sebenarnya mah nggak apa namanya nggak sempurna gitu untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang baru itu, karena ekonominya pun masih di bawah rata-rata. Kenapa? Karena ekonomi yang dibangun dulu ya Madinah itu sama orang Yahudi itu, sekarang itu ketika Rasulullah hijrah itu kan jadi berkurang. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy udah nggak mau ngebantu, udah nggak mau jualan di Madinah gitu, karena ada Rasulullah dan orang muslimin, jadi di stop gitu. Akhirnya bagaimana untuk menumbuhkan perekonomian yang baru, dibangun lagi pasar gitu ya, sampai nanti sekian tahun itu menjadi pasar yang paling fenomenal gitu ya, mengalahkan pasar-pasar yang ada di Madinah gitu dan di sekitarnya. Nanti juga Rasulullah berhadapan dengan, selain itu tadi ya, selain membangun keempat tadi, Rasulullah juga membangun pendidikan yang luar biasa. Di sana di masjid itu beliau membangun akidah, membangun syariat, membangun akhlak para muslimin muslimat. Jadi banyak nanti orang-orang yang cuma melihat gitu, misalnya yang belum Islam itu cuma melihat, mendengarkan gitu, langsung masuk Islam, karena ya namanya juga Rasulullah yang memberikan orang ceramah gitu ya, dakwahnya gitu ya, gimana nggak tertarik? Banyak yang tertarik. Malah yang ragu-ragu tadi juga cepat, malah orang-orang Baduy yang di paling desa itu apa namanya, cepat gitu memberikan kesaksiannya untuk menjadi muslim gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman ya kondisi di Madinah saat itu. Jadi kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk belum memungkinkan untuk menjadi langsung tatanan baru untuk apa namanya membangun, nggak usah membangun apa namanya dari tengah gitu, dari nol gitu, dari mulai ekonomi, sosialnya, politiknya, semuanya dibangun dari nol gitu Rasulullah tuh. Tapi memang Allah sudah memberikan ilham ya ke Rasulullah, karena memang Rasulullah itu harus hijrahnya ke Madinah gitu ya. Selain Rasulullah itu sebenarnya nggak asing dengan Madinah itu kan, dulu diceritakan bahwa ayahnya itu meninggal di Madinah gitu ya. Ada keluarga Rasulullah yang juga tinggal di Madinah gitu. Jadi ada keluarga Rasulullah juga di situ gitu. Nanti juga diceritakan di situ ada sebelum membangun masjid itu kan, ketika membangun masjid itu kan Rasulullah tinggal di mana? Di rumah Ayub, di rumah siapa? Ayub Al-Ansori itu ya. Nah, itu juga keluarganya sebenarnya gitu ya. Itu banyak cerita tapi nggak akan nyampe gitu ya ceritanya. Ini hanya sekilas saja, mudah-mudahan nanti ke depannya ada di Fiqh Siroh untuk mengambil hikmah-hikmahnya. Ya mungkin itu ya yang bisa saya share sama teman-teman Lentera. Mohon maaf jika ada yang kurangnya. Mudah-mudahan ini buat pengetahuan buat kita ya, bagaimana caranya ketika kita nanti hijrah ke Madinah itu, apa yang harus dilakukan. Pasti kalau hijrah itu pasti ada yang harus dihadapi gitu, entah itu orang-orangnya, adaptasi gitu ya, adaptasi orang-orangnya seperti apa. Kita harus bisa menjadi cahaya gitu di lingkungan yang baru, bukan malah terbawa dengan lingkungan yang buruk ya. Mudah-mudahan harapannya kita pun ketika tinggal dimanapun, hijrah dimanapun, bertempat dimanapun, kita akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar, insya Allah. Mungkin itu saja mungkin Kang Rijal dan teman-teman Lentera. Dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Rijal, silakan. Siap, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukron, jazakillah khair pada Bu Diana yang udah sharing
sama kita semua ya mengenai Sirah Nabawiyah. Insya Allah insightful banget. Dan teman-teman mungkin tadi udah nulis ya, udah nyatet, mangga teman-teman silahkan boleh di-share di sosial medianya masing-masing. Kalau di Instagram jangan lupa quotes-nya itu, insight-nya itu di tag @lenterailmuid, huruf kecil semua, @lenterailmuid. Nanti teman-teman yang beruntung insya Allah akan mendapatkan hadiah dari tim Lentera. Masya Allah. Menarik ya? Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Jangan lupa besok dan setiap harinya kita bakal ada sharing setiap pada asar. Yang pertama talk show, kemudian dilanjut lagi Sirah Nabawiyah. Itu saja teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.